kalau memang dinilai keputusan hakim itu ada yang salah, ya jangan keluar-keluar di media, jangan bicara di media, datang ke Komisi Yudisial. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa. Kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang? Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Belum nyebut namanya, aku udah mau ketawa. Aduh, Rasman. Baru kali ini aku geli mendengar nama orang lain. Rasman. Si Rasman ini nggak tahu, nggak mau menguasai kasus, ya kan? Terus dia kalau ngomong bikin kesimpulan sendiri gitu loh. Jadi kalau kamu bikin kesimpulan sendiri, jangan kau ngomong di media, bikin aja di Instagrammu sendiri, buat omongan terus kasih kesimpulan sendiri. Jangan ada orang lain. Bodoh kan si Rasman ini. Ini sampai nangis aku. Si Rasman ini cocok jadi pelawak loh. Lagi pula kau ngapain juga ikut-ikut kasus orang lagi kau? Kau kan sudah dipecat dari KAI. Jadi pelawak aja lah Rasman lah. Pasti kau lucu, kau kan botak, gemes gitu, gemoy, lucu pasti kau jadi pelawak. Aku dengar nama aja ketawa. Si Rasman ini. Terus lah Rasman, kasihan aku juga lihat kau loh. Gak usah lah kau bela-bela Trudiana. Gak usah lah, biar aja lah dia di situ. Ya. Kasihan aku. Lucu Rasman. Alangkah lebih baik dan bijaksananya bila Mr. Potato dan kawan-kawan belajar lagi hukum dan tata negara yang baik dengan benar, agar tidak salah dalam memahami, agar tidak sesat dalam berpikir. Maka ingatlah, salah menempatkan dan tempatnya bila Mr. Potato dan kawan-kawan melapor dan mengadukan kepada KY terkait Hakim Pak Eman. Salah tempat dan salah fikir dan salah memahami, karena KY menilai dari sikap, perilaku, dan etik hakim, bukan pada putusan yang dikeluarkan atau yang diputuskan oleh hakim. Faham ya? Mudah-mudahan bisa memahaminya, agar tidak lagi menjadi sesat berpikir. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang dijelaskan, karena lucu rasanya bila Mr. Potato dan kawan-kawan memberikan statement tersebut di media nasional, namun pada akhirnya bukan memberikan edukasi dan informasi, malah menyesatkan publik. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ingat, KY hanya menilai sikap, perilaku, dan etik hakim, bukan menilai putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Oke? Namun apabila Mr. Potato dan kawan-kawan masih belum memahami konteks dan belum memahami apa yang disampaikan, nanti akan aku ajari secara private agar mampu dipahami dengan baik, agar tidak lagi menjadi salah paham dan tidak sesat berpikir. Rupanya makin kebakaran jenggot aja nih abang satu ini nih. Ini bang, diskusi yuk sama Mr. Ompong bang. Bang, kalau memang pendapat Hakim Eman Sulaiman itu menurut abang bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya bukan di media ini ente untuk ngejasnya, ya. Jangan seakan-akan merasa benar. Di dunia hukum itu ada rule-nya, ada tempatnya, ya. Kalau memang merasa tidak sesuai, silahkan diajukan. Pertanyaan itu melalui apa?
lewat Mahkamah Konstitusi dong, ya. Kalau memang merasa tidak sesuai dengan hakim itu, bisa abang ajukan juga di Komisi Yudisial, bukan di media. Jangan seakan-akan terkesan ente mau nyari pembelaan dari netizen. Oh no no no, maaf kata, oh no 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 no, oh no 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 no, ya. Tahu kan Komisi Yudisial? Datang ke Komisi Yudisial, diskusikan di sana, bicarakan di sana dengan kepala yang dingin. Tidak ada yang namanya hukum itu berdasarkan pendapat pribadi, pendapat saya dan beberapa orang. Bukan seperti itu yang namanya hukum. Ya, hukum itu dibuat, diundangkan, ditulis, dan itu ditaati. Bukan dengan kepala yang panas mengomentari di depan publik di stasiun-stasiun, di media-media informasi begitu. Bukan. Ranahnya bukan di sana, bos. Ya, keputusan hakim itu sudah inkrah dan mengikat. Dan itu wajib kita taati, kita patuhi. Terlepas dari itu, kalau memang dinilai keputusan hakim itu ada yang salah, ya jangan keluar-keluar di media, jangan bicara di media. Datang ke Komisi Yudisial, ya. Jangan seakan-akan terkesan mau nyari pembelaan dari netizen kalau kayak gini caranya nih, bicara di publik. Ya, paham itu? Guys, ayo guys, jangan kalah nih. Yuk, pintarnya di mana ya? Nah, Bang Rasman, jadi kalau memang poin kelima yang Bang Rasman permasalahkan, ini Bang Rasman bakalan kalah, Bang. Karena kenapa? Hakim Eman Sulaiman itu sudah ada dasarnya kuat, Bang. Yang dimana di situ Hakim Eman Sulaiman ini dia mempunyai dasar dari poin pertama. Apa sih? Yaitu daftar DPO. Jadi di daftar DPO aja ciri-ciri dan alamatnya itu udah berbeda dengan yang ditangkap. Makanya semua permohonan dari pengacaranya Peggy Setiawan itu diterima semua, dikabulkan, karena hanya cukup satu poin aja ya semua sudah musnah pastinya, karena itu poin awalnya, Bang Rasman. Nah, kalau Bang Rasman mau mempermasalahkan di poin kelima, itu hanya cuman bikin malu Bang Rasman, ya kan? Karena apa? Kalah nanti, aduh, ya kan? Jadi ya jangan karena lah ya, jadi yang tadinya cerdas jadi ya begitulah ya. Dan ini kan sekarang ini semua netizen pengacara ini sedang berfokus ke AF lagi. Kok kenapa mau dibelok-belokkan? Siapa sih si AF? Emangnya AF pegang apa, ya kan? Emang AF itu punya kartu as masing-masing ya, para bintang mungkin, ya kan, ya tersangka dan CCTV yang lainnya ya mungkin ya, makanya di anak masin guys, ya enggak tuh, jadi diinin. Dan untungnya kepolisian tidak manggil, ya kan, pakai surat pemanggilan Peggy Setiawan, ya kan. Kalau kagak, wah tambah babak belur tuh kepolisian, ya jelas lah. Iya, salah orang, harusnya pelakunya si A, dia manggil si B, ya kan? Iya, udah kayak Abu Nawas tuh, ya tuh. Salam waras, netizen, pantau terus. Manches ini sepertinya memang sengaja bikin terus highlight di statusnya DPO Peggy Peron ini, biar orang-orang ini netizen tetap terfokus ke sana. Misinya jelas, supaya apa? Supaya netizen Indonesia ini melupakan ke-7 terpidana yang ada di penjara. Karena diduga kuat kalau sampai yang 7 terpidana ini terbongkar, maka akan terkuaklah tabir kebusukan penegakan hukum di dalam sana. Jadi memang jangan salahkan netizen ya, kalau sampai mereka ini mempunyai pikiran kalau Razmansyah ini sengaja pion yang sengaja diplot di posisi masing-masing untuk satu visi ataupun misi ini. Tapi nggak usah seneng dulu, karena Kang Deddy Mulyadi udah mengajukan PK ke 7 terpidana.